ada beberapa mayat yang sebagian tubuhnya terkremasi tapi sebagian tubuhnya lain tuh dibiarkan membusuk. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Buat kalian yang baru datang, selamat datang dan selamat join di 100 subscribers. Semoga dengan video ini tayang subscribersnya sudah naik ya guys. Jadi di channel Unsolved ini aku bakal bahas hal-hal yang berbau misteri, mulai dari teori konspirasi, kasus-kasus yang gak terselesaikan, atau kasus-kasus menarik yang terjadi di dunia. Aku juga bakal bawain cerita-cerita horor. So buat kalian yang suka sama bahasan serupa, langsung aja ke videonya. Guys, kalian familiar kan dengan kata kremasi? Ya, jadi kremasi itu adalah proses pembakaran jasad manusia atau hewan yang sudah meninggal dengan tujuan mengubah tubuh menjadi abu, dan proses kremasi ini dilakukan di tempat khusus yang namanya krematorium. Krematorium itu punya alat khusus lagi, yaitu oven pembakaran yang memiliki suhu tinggi sekitar 760 sampai 980 derajat Celcius. Dan dengan suhu tinggi itu bisa mengubah tubuh manusia menjadi abu hingga menjadi fragmen tulang yang hancur. Nah, kremasi ini kan pasti udah ada prosedur tertentu yang harus dilakukan gitu, sesuai sama ketentuan krematorium atau tempat kremasinya gitu. Tapi guys, di tahun 2002 ada skandal krematorium yang cukup menggemparkan, dan ini terjadi di Noble, Georgia. Ditemukan adanya ketidakwajaran di satu krematorium yang beroperasi. Nah, apa sih ketidakwajarannya? Langsung aja kita bahas skandal krematorium Tri-State. Tri-State Crematory atau Krematorium Tri-State adalah tempat krematorium yang menawarkan jasa kremasi kepada rumah duka atau keluarga yang ditinggalkan. Krematorium Tri-State ini terletak di Noble, Georgia dan dikelola oleh seorang laki-laki bernama Herbert Marsh. Pada tahun 1996, Herbert Marsh ini pensiun guys. Dia tuh pensiun mengelola krematorium Tri-State ini dan diambil alih oleh anaknya yang bernama Ray Brent Marsh. Nah, Ray ini menjalankan bisnis krematoriumnya dengan menjalankan kontrak sama beberapa rumah duka di Georgia, dan dia menawarkan jasa kremasi. Bisnis krematorium yang diambil alih sama si Ray ini berjalan baik-baik aja guys, hingga pada 6 tahun kemudian pada tahun 2002 ada laporan yang melaporkan bahwa ada praktik yang mencurigakan di krematorium Tri-State ini. Laporan ini tuh datang dari seorang mantan pekerja atau sumber yang bilang bahwa ada ketidakwajaran dalam krematorium itu saat beroperasi. Orang yang melaporkan itu mengatakan kalau meskipun si krematorium ini menerima pembayaran, tapi mereka tidak menjalankan kremasi sesuai dengan prosedur yang sah. Terus pada awalnya laporan ini tuh kayak laporan yang tidak terduga gitu. Kenapa bisa disebut tidak terduga? Karena si krematorium Tri-State ini udah banyak dipercaya sama rumah duka dan banyak keluarga di Noble, Georgia yang mempercayakan jasad orang yang mereka cintai untuk dikremasi di krematorium Tri-State. Setelah menerima laporan tersebut, pihak berwenang Georgia ini melakukan investigasi lah, penyelidikan gitu ya, kepada krematorium Tri-State. Dan apa yang mereka temukan di investigasi pertama ini tuh udah cukup mencurigakan. Pihak berwenang Georgia ini pada investigasi pertamanya mereka itu menemukan adanya ketidaksesuaian antara angka jenazah yang masuk sama angka yang seharusnya dilakukan prosedur kremasi. Dan dengan temuan di investigasi pertama itu, pihak berwenang Georgia tuh bilang bahwa ini dugaannya mengarah ke penipuan. Ada juga pihak keluarga yang speak up kalau misalkan si krematorium Tri-State ini tidak melakukan layanan sesuai dengan perjanjian, padahal mereka tuh sudah membayar jumlah yang seharusnya mereka bayarkan kepada krematorium Tri-State. Karena tadi di investigasi awal udah kerasa ada yang aneh, laporan-laporan yang datang ini dikumpulin lah sama pihak berwenang dari Georgia untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan apa yang ditemukan dalam penyelidikan lebih lanjut ini benar-benar mengerikan guys. Pihak berwenang Georgia menemukan ada lebih dari 300 mayat yang ditelantarkan di area krematorium dan dibiarkan membusuk. Sebagian besar dari mayat-mayat itu tidak dikremasi sesuai dengan prosedurnya. Mayat-mayatnya itu benar-benar tergeletak gitu aja guys. Ada yang di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan, terus ada juga yang dibiarkan membusuk, dan
mayat-mayat ini tuh nggak dapat perlindungan atau pelayanan medis yang jelas. Kenapa bisa dibilang prosedurnya itu nggak benar? Karena ada beberapa mayat yang sebagian tubuhnya terkremasi, tapi sebagian tubuhnya lain tuh dibiarkan membusuk. Dan ada juga sisa-sisa mayat yang udah kecampur dan sampai gak bisa diidentifikasi guys. Ini tuh mayatnya siapa, asalnya dari mana, saking udah gak ada bentuknya. Nah dengan temuan itu tuh dikatakan bahwa banyaknya mayat yang atau jenazah yang masuk ke krematorium Tri-State itu tuh bukannya dikremasi guys, tapi sama pihak krematoriumnya malah dibuang atau ditelantarkan gitu aja. Nah ini tuh dengan penemuan 300 mayat ini tuh benar-benar jadi skandal yang gede banget di Georgia pada waktu itu. Apalagi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang keluarga gitu ya, sampai ada mayat yang gak bisa teridentifikasi. Coba kalian bayangin gimana jasad atau jenazah orang yang kalian cintai dibiarkan gitu aja, gak dapet perlindungan medis yang layak gitu ya, dan sampai gak bisa diidentifikasi guys. Dengan tindak kriminal yang dilakukannya itu, si Ray ini waktu dilakukan investigasi sama polisi, dia ini ditanya-tanya, kenapa sih kamu tuh melakukan hal ini gitu ya, karena kan polisi ngiranya ini tuh bisa merembet ke kasus yang lain gitu, siapa tahu ada penjualan organ atau kasus lainnya gitu. Tapi si Ray ini nggak bilang secara spesifik kenapa dia melakukan hal itu, cuma dia mengaku ya udah dia melakukan penipuan gitu. Nah aku tuh ngiranya mungkin si Ray ini ada kelainan kejiwaan gitu sampai dia memperlakukan semua mayat seperti itu, tapi ternyata enggak guys. Ray ini tuh bener-bener purely dia ya udah ngaku dia melakukan penipuan, sebatas itu doang. Terus pihak berwenang dari Georgia juga bilang bahwa salah satu alasan utama Ray melakukan kejahatan ini adalah motivasi finansial guys. Si Ray ini menerima pembayaran dari pihak keluarga yang udah mempercayakan jenazah dari orang yang mereka cintai untuk bisa dikremasi di krematorium tersebut, tapi Ray memilih untuk tidak melakukan proses kremasi sesuai prosedur. Supaya apa coba? Supaya nih guys, supaya bisa menghemat biaya operasional yang biasanya diperlukan untuk melakukan kremasi dan pengelolaan abu. Menurut aku ini tuh aneh banget gitu. Kalau misalkan si Ray bergerak di bidang bisnis krematorium, terus dia pengen menekan biaya operasional yang mana operasionalnya itu harus mengkremasi jenazah, terus dia pengen menghemat biaya operasional, jadi dia kremasinya cuma setengah badan gitu. Menurut aku dia nggak usah bergerak di bidang krematorium gitu. Iya nggak sih? Soalnya kan krematorium itu bekerja atau beroperasional dengan cara ya mengkremasi jenazah atau mayat yang ada. Dan dari pengabaian mayat-mayat ini menunjukkan bahwa Ray ini memilih untuk mengorbankan etika dan hukum hanya demi keuntungan pribadi. Nah tadi juga kan aku sempat mention di awal kalau si Ray ini tuh mengambil alih bisnis krematorium ini dari ayahnya yang bernama Herbert Marsh. Nah katanya si Ray ini tuh merasa terbebani guys, karena dia harus memegang bisnis krematorium yang diwariskan kepadanya dari ayahnya. Seiring berjalannya waktu, karena dia nggak bisa manage si krematorium itu dengan baik, jadi tiap ada jasad yang masuk, dia itu kayak kewalahan karena saking banyaknya, kan dia punya banyak kontrak dengan rumah duka di sana. Nah, pas usaha krematoriumnya ini mengalami penurunan kualitas dan pengawasan, si Ray ini tuh merasa kayak dia terjebak gitu loh kayaknya ya. Dan dia tuh merasa kelelahan, jadi dia nggak bisa memanage krematoriumnya dengan baik dengan cara dia mengabaikan profesionalitas dalam bisnis krematorium. Hal ini tuh mencerminkan kecerobohan dan ya dia lepas tanggung jawab atas tanggung jawab moral yang harusnya dia emban gitu ya dengan bisnis krematorium yang dia punya. Dan pada saat itu juga mungkin krematorium Tri-State tuh nggak ada pengawasan yang begitu ketat. Jadi ketika Ray melakukan tindak kriminal itu, dia tuh merasa bahwa ya udah semuanya akan tertutupi dan gak akan ada konsekuensi berat yang bakal menimpanya. Terus kan si Ray ini sama tempat krematoriumnya mereka tuh ada di posisi yang punya kepercayaan tinggi gitu ya. Jadi orang-orang mempercayakan krematorium itu untuk mengelola jenazah atau jasad dari orang yang mereka cintai. Nah, dengan posisi ini, dengan si Ray melakukan tindak kriminal ini, dia tuh melakukan penyalahgunaan kepercayaan yang sangat-sangat serius. Akhirnya, Ray Brent Marsh dengan tindak kriminalnya tersebut ditangkap pada Februari 2002. Ia didakwa dengan lebih dari 700 tuduhan termasuk penipuan, pelanggaran terhadap prosedur kremasi yang sah, serta pengabaian terhadap mayat. Pada tahun 2004, setelah proses hukum yang sangat panjang, akhirnya Ray Brent Marsh ini dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Beberapa keluarga yang menjadi korban itu merasa bahwa 12 tahun kurungan penjara itu adalah hukuman yang tidak setimpal bagi Ray Brent Marsh, karena
bila dibandingkan dengan tindak kriminal yang dia lakukan, ya tentu aja keluarga merasa kecewa gitu loh. Tapi ya pihak berwenang dari Georgia ini menegaskan bahwa 12 tahun penjara itu merupakan salah satu proses penyelesaian dari kasus ini. Selain hukuman penjara, si Ray ini juga mendapat gugatan dari banyak pihak gitu ya, dari keluarga yang terdampak untuk melakukan kompensasi terhadap apa yang dia lakukan. Dengan adanya skandal krematorium Tri-State ini, citra industri kremasi di Amerika Serikat itu jadi turun banget guys. Dan praktik tindak kriminal yang dilakukan oleh Ray ini benar-benar mengguncang banyak orang. Pada saat skandal ini terjadi gitu ya, perhatian media di Amerika Serikat itu benar-benar kencang banget guys di kasus ini, sampai beberapa keluarga gitu ya, ada beberapa pihak yang menuntut adanya reformasi dalam regulasi di industri kremasi ini. Dan setelah kasus ini terjadi, beberapa negara bagian di Amerika Serikat termasuk di Georgia ini menerapkan regulasi baru gitu ya, membuat regulasi baru yang lebih ketat dengan pengawasan yang lebih baik supaya tidak terulang kejadian yang serupa di kemudian hari. Penerapan standar hukum dan etika pada saat itu, pada saat skandal ini telah terjadi juga langsung meningkat. Jadi pihak berwenang di sana benar-benar memastikan tidak akan ada lagi kejadian yang serupa. Menurut aku benar-benar gila sih skandal dari krematorium ini. Ada ya gitu orang tega menelantarkan ratusan jenazah yang mana dia tuh dipercaya untuk mengelola gitu ya, mengelola jenazah itu dengan baik gitu. Apalagi jenazah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh keluarganya gitu guys. Nah, kalau menurut kalian gimana guys soal kasus skandal krematorium Tri-State ini? Menurut aku sih ya itu tadi benar-benar mengerikan gitu ya, dengan kepercayaan yang dipercayakan kepada krematorium itu tapi disalahgunakan. Dan mungkin kalian tahu kasus serupa yang terjadi di negara lain, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga boleh sekalian tulis di kolom komentar di bawah hal apa lagi yang harus aku bahas, cerita apa lagi yang harus aku bawain, atau kasus apa lagi yang lagi rame nih supaya bisa aku bahas di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah gabung di 100 subscribers. Semoga subscribersnya bisa terus naik dan kita bisa menikmati konten di channel ini sama-sama. Kalau gitu aku Zalfa pamit, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dadah!